Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak akan menerangkan tentang materi kita yaitu algoritma, di mana minggu lalu Bapak sudah mengirimkan kepada saudara materi tentang algoritma dan pemrograman. Oke, pastikan saudara sudah menginstal program dengan baik dan benar. Kemudian usahakan versi yang digunakan itu versi gratis ya. Bapak share di grup. Kemudian pertemuan kita selama 1 bulan kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan komponen Delphi, kemudian variabel, tipe data, operator, kemudian struktur kontrol, array, prosedur function, dan database. Nah, ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Hari ini Bapak akan menjelaskan pengenalan tentang Delphi, tapi diawali dengan apa itu algoritma dan pemrograman. Oke, sejarah dari algoritma itu berasal dari kata algoris atau algorithm. Dalam sejarahnya diartikan sebagai proses menghitung menggunakan angka Arab. Nah, para ahli matematika menemukan kata algoris berasal dari penemunya, yaitu penulis buku Ibnu Musa al-Khwarizmi. Yang selanjutnya algoritma ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, definisi di algoritma adalah merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, pertimbangan dalam membuat algoritma itu ada 3. Yang pertama adalah algoritmanya harus benar. Yang kedua, memberikan hasil yang baik. Yang ketiga, efisiensi baik waktu dan memori. Kemudian ada beberapa contoh dari algoritma. Pertama, dalam kehidupan sehari, misalnya proses membuat kue. Nah, proses membuat kue ini merupakan sebuah bentuk algoritma karena misalnya kita membuat kue atau misalnya sebuah perusahaan atau restoran membuat sebuah masakan. Nah, itu dikerjakan oleh seorang juru masak. Nah, kalau misalnya juru masak itu membuat kue tidak sesuai dengan proses yang dikeluarkan oleh restoran, maka kue yang dihasilkan juga tidak bagus atau tidak enak. Nah, proses pembuatan kue itu harus berurutan sesuai dengan catatan yang telah diberikan. Nah, itu sama dengan algoritma. Tidak mungkin dalam proses membuat kue itu terdapat kesalahan, karena kalau misalnya terdapat kesalahan dan itu akan membuat hasilnya tidak baik atau tidak benar, kemudian akan mengakibatkan kurangnya efisiensi ya. Kurangi efisiensi, menghabiskan waktu dan menghabiskan bahan kue tersebut. Kemudian proses membuat pakaian. Proses membuat pakaian ini juga tidak boleh terbalik. Artinya memang harus berurut, mulai dari cara pengukuran, cara membuat model, kemudian menggunting, menjahit, dan sampai dengan hasil akhirnya. Nah, itu juga tidak boleh terbalik. Nggak mungkin kita potong modelnya dulu, kemudian baru kita ukur baju orangnya, kan tidak mungkin. Nah, jadi memang harus sesuai dengan urutan dalam pembuatan pakaian. Kemudian kegiatan kita sehari-hari yang berurutan ya. Kemudian melaksanakan algoritma itu berarti mengerjakan langkah-langkah dalam algoritma. Nah, proses pengerjaan ini sesuai yang diberikan, seperti juru masak yang Bapak sampaikan tadi. Nah, biasanya juru masak itu membuat masakan sesuai resep yang diberikan. Oleh karena itu, algoritma yang diberikan harus dimengerti dalam pemrosesan. Kemudian penyajian algoritma. Dalam penyajian algoritma itu disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk tulisan, yang kedua dalam bentuk gambar. Nah, kalau dalam bentuk tulisan ini biasanya menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian yang kedua dalam bentuk pseudocode. Nah, kode yang menyertai kode pseudocode ini adalah kode yang menyerupai kode dalam pemrograman untuk menggambarkan algoritma pada pemrograman. Kemudian ada dalam bentuk gambar. Nah, di gambar ini biasanya dalam bentuk flowchart atau simbol dalam memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses. Kemudian ada beda algoritma dan pseudocode. Ya, algoritma itu biasanya dalam bentuk bahasa kita ya. Algoritma itu biasanya kalau ditulis ya itu dalam bahasa kita. Sedangkan dalam pseudocode itu dibikin dalam bentuk simbol-simbol. Ya, dibikin dalam bentuk simbol. Oke. Misalnya kita mau mencari
luas ya, luas persegi panjang. Maka rumus yang kita gunakan adalah panjang kali lebar. Oke, panjang dikali lebar. Nah, pertama langkah-langkah yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah menginputkan atau memberikan nilai panjang. Nah, kalau misalnya ditulis dalam pseudocode itu biasanya disingkat dengan input code ya, input P. Kemudian masukkan lebar ya, masukkan lebar. Ini berarti menggunakan sebuah variabel yaitu input lebar. Ya, input lebar. Kemudian kalikan panjang dengan lebar untuk menghitung luas. Ya, berarti kalikan panjang dengan lebar, kemudian masukkan pada variabel luas. Ya. Kemudian tampilkan luas. Kemudian kalau misalnya algoritmanya ditulis tampilkan luas, maka dalam pseudocode-nya disebut dengan printl. Nah, kata print ini identik dengan bahasa C atau bahasa Pascal. Kemudian ada juga contoh lain, misalnya mencari dua buah bilangan yang diinputkan. Misalnya ada dua buah bilangan yang diinputkan untuk mencari nilai terbesar. Maka kalau misalnya ditulis dalam pseudocode itu menggunakan simbol jika A lebih besar daripada B, maka cetak nilai A. Jika tidak, cetak nilai B. Jadi jika ada salah satu nilai yang ada lebih besar, maka pilihannya adalah cetak huruf cetak A atau cetak B. Oke. Kemudian nilai A dibagi dengan 2. Nilai A ini dibagi dengan 2 itu berarti ini bahasa algoritma bahasa kitanya. Kemudian kalau dalam bentuk pseudocode-nya A dibagi dengan 2, simpan dia ke A. Oke. Nah, kemudian jika nilai A lebih besar dari 3, maka A dikalikan 2. Maka, jika dibikin dalam bentuk algoritma pseudocode, maka jika A lebih besar dari 3, maka nilai A dikali dengan 2, simpan di A. Oke, simpan di A. Nah, selanjutnya adalah algoritma dan pemrograman. Ya. Algoritma dan pemrograman ini bisa kita pisah menjadi beberapa bagian ya. Kita bisa saja dulu berdasarkan definisinya. Pertama adalah pemrograman. Pemrograman itu adalah suatu proses menulis, menguji dan memperbaiki dan maintenance kode dalam sebuah program. Artinya pemrograman ini prosesnya mulai dari menulis, menguji, memperbaiki, dan maintenance itu memelihara ya dalam sebuah program komputer. Kemudian ada namanya programming, ini disebut dengan aktivitas dalam membuat program. Kemudian kalau programmer adalah orang yang membuat program, sedangkan program itu adalah hasil dari pemrograman. Kemudian apa tahapan dalam pemrograman? Nah, ini ada beberapa langkah ya, ada banyak langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Nah, dalam mendefinisikan masalah ini ada beberapa langkahnya. Pertama, harus mengetahui dulu kondisi awal, baik input yang diperlukan ya. Ini terhubung dengan input yang dibutuhkan atau yang harus disediakan. Kemudian mengetahui atau mendefinisikan kondisi akhir atau melihat apa output yang diinginkan. Kemudian mengetahui data yang tersedia, kemudian data lain yang tersedia serta operasi atau operator yang tersedia. Nah, jika seluruh kondisi ini sudah diketahui, maka yang terakhir itu adalah syarat atau kendala yang harus juga dipenuhi. Jadi dalam membuat sebuah program, maka kita harus memahami apa yang kita butuhkan, baik dari kondisi awal ataupun kondisi akhir, baik input yang kita butuhkan atau output yang kita inginkan. Kemudian data yang harus tersedia, data lain yang tersedia, operator yang tersedia, atau syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini merupakan tahapan mendefinisikan masalah. Yang kedua adalah membuat algoritma dan struktur cara penyelesaian. Nah, tidak mungkin kita membuat sebuah program kita tidak tahu input atau tidak tahu outputnya. Kemudian kita tidak tahu syarat yang harus kita penuhi. Kemudian
tidak tahu dengan mendefinisikan masalah ini, maka tidak mungkin kita bisa membuat sebuah algoritma atau dan struktur cara penyelesaian masalah. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk algoritma dan struktur cara penyelesaian masalah tersebut, baru kita menulis program. Setelah menulis program, maka kita harus mencari kesalahan. Nah, biasanya mencari kesalahan dengan menulis program ini selalu kegiatannya berulang-ulang. Jika program salah, berarti kesalahannya juga salah banyak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan definisi masalah yang tadi Bapak sampaikan, maka juga harus memperbaiki program tersebut. Kalau misalnya tahapan ini sudah selesai, maka kita harus lakukan uji atau verifikasi program untuk menguji apakah program bisa dijalankan atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah selesai pada tahapan ini, maka baru kita lakukan dokumentasi program dan pemeliharaan program. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita butuhkan dalam membuat sebuah program. Maka perlu catatan. Nah, ini dan perlu dicatat ya, perlu dicetak dan perlu diingat bahwasanya tahapan dalam pemrograman itu pertama harus mendefinisikan masalah dahulu. Kalau kita tidak mengerti dengan masalah apa yang harus kita kerjakan, maka kita tidak bisa membuat algoritma. Contoh misalnya, Bapak membuat latihan untuk pengenalan objek label. Nah, berarti Anda harus mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah label. Oh, berarti kondisi awalnya apa latihan ini? Misalnya latihannya mengenal label, misalnya objeknya label. Berarti kita harus tahu, oh Bapak ini membuat latihan labelnya seperti apa inputnya. Kemudian kondisi akhirnya seperti apa. Kemudian data yang disediakan untuk input ataupun outputnya apa. Ada enggak data lain yang harus kita carikan atau kita tambahkan. Kemudian operator apa yang harus tersedia atau operator apa yang digunakan pada latihan ini. Kemudian ada enggak syarat atau kendali yang harus dipenuhi supaya latihan ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, setelah itu, kalau kita sudah pahami definisi masalah tentang latihan tersebut, maka baru kita buat algoritma dan struktur cara penyelesaian masalah. Nah, biasanya kalau dalam latihan, Bapak akan tulis dalam bentuk beberapa langkah-langkah yang harus saudara ikuti supaya algoritma dan struktur cara penyelesaian masalahnya bisa Anda pahami. Kemudian baru kita menulis program. Nah, di awal latihan biasanya Bapak selalu menuliskan, oh ini tulisannya di sebelah sini, ini menulis codingnya di sebelah sini. Nah, itu harus diikuti. Nah, kemudian setelah menulis program, baru kita menjalankan program untuk diuji. Nah, sebelum kita uji, biasanya akan ada proses untuk mencari kesalahan. Ya, ada proses untuk mencari kesalahan. Nah, biasanya sewaktu menggunakan Delphi, ini sudah dikasih tahu apa kesalahannya. Sudah dibantu saudara untuk menyelesaikannya melalui kotak error yang ada pada kode editor tersebut. Oke. Nah, setelah itu selesai, maka baru kita bisa verifikasi program atau uji program apakah programnya bisa dijalankan atau tidak. Nah, kemudian baru terakhir kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Tetapi kalau misalnya saudara membuat tugas akhir, maka saudara harus bikin dokumentasi programnya. Atau misalnya saudara PKL, maka saudara harus membuat dokumentasi tentang program yang sudah diberikan dalam bentuk algoritma. Kemudian pemeliharaan program. Nah, pemeliharaan program ini kalau misalnya saudara mau memberikannya kepada orang lain atau kepada sebuah instansi tentang hasil dari sebuah penelitian atau magang saudara atau PKL saudara. Nah, oke, untuk sesi pertama ini dulu yang Bapak berikan. Nanti pada video keduanya Bapak akan berikan tambahan tentang boran Delphi yang dimana saudara juga pernah mengerjakannya. Bapak tutup dulu sesi yang pertama ini, yaitu tentang pengenalan tentang algoritma dan pemrograman. Kita akan lanjut pada video berikutnya, yaitu tentang penggunaan boran Delphi. Oke, Bapak rasa cukup dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Silakan ditunggu saja. Oke. Bapak sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.